Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk menikmati hari Minggu yang indah bersama Tuhan dalam ibadah. Kita bersyukur tentunya untuk persekutuan yang indah dengan Tuhan dan saudara seiman dalam ibadah. Ini adalah perintah Tuhan yang boleh dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini pun saya melayani dengan memberitakan firman di gereja yang saya layani, juga masih belajar mengenai eksistensi manusia dengan dimensinya demikian kompleks, namun Alkitab tidak membiarkan kita kebingungan dan tidak mengerti akan keberadaan kita. Karena itu Tuhan memberikan banyak informasi mengenai siapa kita, kemana kita akan pergi, dan apa yang akan kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Dan hari ini saya beri judul Manusia Bertumbuh Secara Fisik dan Intelektual. Kita akan membaca ayatnya dalam 1 Korintus 13 ayat 11 yang berbunyi demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita tahu bahwa ayat ini ada dalam konteks mengenai kasih, di mana Paulus oleh inspirasi Roh Kudus memberikan ciri-ciri dan karakter-karakter apa yang dimiliki di dalam kasih, yaitu kasih agape itu sendiri yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Paulus dalam ayat ini memberikan satu perumpamaan bahwa bila orang makin hari makin dewasa, maka kasihnya pun harus bertumbuh. Tidak bisa seperti kanak-kanak lagi. Dalam ayat ini terindikasi bahwa secara kejiwaan, secara intelektual kita terus bertumbuh secara rohani. Ini juga tentunya bagian dari proses yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri setiap manusia. Secara fisik manusia bertumbuh mulai dari embrio lalu berkembang menjadi bayi mungil lahir, kemudian bayi itu terus berkembang akhirnya tumbuh menjadi manusia dewasa, lalu akhirnya mulai merosot dan meninggal. Itu adalah siklus kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan secara fisik. Tentunya setiap orang tua tidak mau anaknya tidak bertumbuh secara fisik. Misalnya anaknya masih buang air di celana saat usia sudah 12 tahun. Tentunya ini satu kesalahan yang orang tua tidak mau itu terjadi pada anak-anaknya. Demikian pun secara rohani, Tuhan menghendaki kita harus bertumbuh secara intelektual dan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Secara intelektual atau rohani, Tuhan menghendaki kita untuk terus bertumbuh dan makin hari makin seperti Kristus, makin serupa seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Efesus 4 ayat 15 menyatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi tujuan pertumbuhan rohani kita itu tertuju kepada Kristus yang adalah kepala. Artinya sumber pertumbuhan kita bukan tergantung dari orang-orang di sekeliling kita, tapi Kristus yang adalah teladan dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam ayat ini tergambar dua hal, yaitu bertumbuh secara fisik. Petrus maksud saya mengambil analogi seorang bayi yang merindukan susu agar dia bisa bertumbuh. Ini diambil sebagai contoh bahwa kita pun harus bertumbuh secara rohani, sehingga kita makin hari makin mengenal Kristus, makin hari makin hidup bertransformasi, dan akhirnya bila kita makin bertumbuh, maka nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita itu sendiri harus bertumbuh.
Bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya dengan banyak belajar firman Tuhan. Mendengarkan renungan seperti ini adalah salah satu sarana agar kita bisa bertumbuh secara fisik dan juga intelektual. Tuhan tidak mau kita hanya tumbuh secara fisik saja, namun Tuhan mau agar rohani kita pun bertumbuh hari demi hari, makin kuat berakar di dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita semua sudah makin bertumbuh secara rohani? Apakah kita hidup makin maju di dalam Tuhan atau malah makin mengalami kemunduran? Kiranya kita semua makin indah di hadapan Tuhan, dan hari ini kita diingatkan lagi sebelum kita beristirahat untuk kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita, namun mulai mengarahkan pikiran kita, pertumbuhan kita kepada Kristus, dan makin hari makin serupa dengan Dia. Kiranya renungan ini memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua sepanjang malam, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.